Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizatul Adima, NIM 2020 09602129, Prodi PBA semester 4 IAI Al-Qadiri Jember. Video ini dirancang untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah psikologi, dosen pengampu Ibu Anita Fitria, MPD. Puji syukur kepada Allah atas segala rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan telah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita yakni Ustadz Azwar Anas. Ngapunten Ustadz, niki ganggu waktunya jenengan Ustadz. Oh nggak apa-apa, santai aja. Dan kami juga mengucapkan terima kasih karena jenengan berkenan untuk berbagi ilmu dengan kami, dengan nantinya diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk diperjelas secara rinci lagi. Iya, oke. Langsung saja ya Ustaz. Ya, monggo, silakan. Dalam kegiatan belajar mengajar nih Ustaz, salah satu kunci keberhasilannya kan yaitu adanya guru yang memberikan pengetahuan terhadap siswanya secara jelas. Kemudian si peserta didik itu antusias dalam kegiatan belajar mengajarnya. Nah, lalu Ustadz, ada pertanyaan dari sana, bagaimana menghadapi siswa yang kesulitan dalam belajar, siswa yang malas dalam belajar, ataupun siswa yang bisa dikatakan tidak mengikuti Ustaz, suka bolos macam Ustaz. Berikan Ustaz. Oke, sebelumnya kami sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang ini kan memang yang kita butuhkan dalam belajar mengajar ini kan salah satunya ada kesemangatan dari guru, juga ada kesemangatan dari si murid. Berhubung anak-anak itu dalam semua kelas itu kan tidak semuanya rajin, tidak semuanya itu manut, ada juga yang nggak manut, ada juga yang malas. Salah satu konsep penanganan anak-anak yang malas atau yang kurang semangat dalam belajar itu mungkin kita perlu tambah dia motivasi saja, Mbak. Motivasi. Soalnya gini, motivasi itu jauh lebih penting daripada kita hanya sekedar memberikan pelajaran saja kepada mereka. Lebih-lebih kita kan sebagai seorang pendidik, kita seorang pendidik itu tugasnya bukan hanya sekedar mengajar, tapi nuntun anak didik agar supaya mereka mampu menjadi lebih baik ke depannya. Terlepas dari mereka itu kurang rajin atau kurang semangat, yaitu PR kita sebagai guru ini agar supaya apa? Bisa nuntun mereka ini dengan cara yang terbaik. Salah satunya itu dengan kita kasih motivasi. Motivasi itu tujuannya adalah ketika dia punya motivasi semangat untuk belajar, otomatis dia itu kan terbangun hatinya. Kemudian pikirannya itu juga akan mikir, oh saya ini selama ini kok belum bisa-bisa. Oh iya, karena saya selama ini malas. Mungkin di situ itulah yang menjadi pelajaran buat dia. Oh tadi itu diingatkan di kelas sama Pak Ustadz, sama Pak Guru saya bahwasanya ketika males itu, ketika dikasih motivasi itu nanti bisa jadi semangat lagi. Berarti poin utamanya motivasi. Iya, pertama motivasi. Karena hal ini akan berpengaruh ke mental si anak. Iya betul sekali itu. Soalnya gini, meskipun anak itu pinter ya Mbak, anaknya itu cerdas, ketika dia tidak punya motivasi untuk belajar, dia nggak punya semangat akhirnya. Tapi meskipun anaknya nggak pati pinter, nggak pati cerdas, ketika dia punya motivasi untuk
semangat belajar dan motivasi itu langsung bersumber dari ustadznya atau ustadzahnya yang nuntun, itulah yang akan menjadi spirit dia buat semangat belajar gitu. Poin yang kedua Ustaz, mungkin ada yang pertama motivasi, yang kedua. Lah yang kedua, ini seorang guru atau seorang pendidik ini punya tugas utama, yaitu apa? Bisa nuntun murid-muridnya itu bisa mengamalkan ilmunya kelak gitu. Artinya apa? Selain dimotivasi, kita juga ada upaya di situ, usaha dohir, ada usaha batin. Lah usaha dohir kita itu kan ngajar, kalau usaha batin itu kita doakan dia. Jadi nggak cukup kita itu sebagai ngajar saja, tidak. Justru ilmu-ilmu yang kita sampaikan ke dia, ketika kita itu juga bantu doakan, kita bantu nirakati, kita bantu ngirimi fatihah, ngirimi doa, itu akan menjadi potensi dia akan bisa di kemudian hari nanti. Gitu. Berarti poin yang pertama motivasi, kemudian yang kedua bisa menuntun siswa untuk menyiapkan dirinya di masa akan depan, di masa depan materi. Untuk menanggulanginya pripun Ustaz? Untuk menanggulangi siswa yang tadi kalau tanyakan, siswa yang malas, siswa yang kesulitan dalam belajar, apa ada perbedaan antara kesulitan belajar dengan malas belajar? Ya kalau kesulitan belajar sama malas belajar jelas beda lah. Pripun Ustaz? Kalau malas belajar karena dia itu mungkin lagi nggak mood dalam belajar. Tapi ketika dia kesulitan belajar, ada kalanya dia itu memang jarang belajar, ada kalanya dia juga kurang belajar. Tapi meskipun kesulitan, ketika dia itu ada sulit, tapi dia itu mampu berusaha, maka dia akan nanti sedikit-sedikit itu akan bisa gitu loh. Beda halnya sama yang malas. Kalau malas belajar, sudah dia nggak peduli mau belajar apa enggak, bisa apa enggak, dia otomatis ya nggak mau tahu gitu. Lalu bagaimana Ustaz? Lah itu PR kita sebagai guru, coba kita kasih pendekatan, kita ajak ngobrol, ya bisa lah ngobrol santai atau sambil ngopi-ngopi gitu sama anak-anak yang malas itu, dikasih arahan seperti contoh, sampean kenapa kok malas? Mungkin saya Ustaz jarang kirimannya itu telat terus, soalnya orang tua saya di rumah itu orang tua kerjanya pas-pasan. Nah mungkin itu yang menjadi penyebab dia menjadi malas gitu. Nah, akan tetapi ketika kita tahu alasan dia kok malas, ya gara-gara misal punya masalah pribadi atau keluarganya atau dari teman-temannya, kan bisa jadi juga. Nah itulah perlu kita adanya pendekatan kepada siswa atau kepada murid. Ya barangkali dengan kita itu mendekat, dengan kita ngasih arahan, dia akan merasa diopeni. Ketika dia merasa diopeni, otomatis kan dia merasa ada yang memperhatikan selain orang tuanya gitu. Nah setelah insya Allah sedikit-sedikit dia itu mulai menyadari. Ya itulah ya fungsi sebagai seorang guru, sebagai pendidik, ya tujuannya ke sana. Bukan hanya sekedar ngajar, tapi memikirkan masa depan si murid-murid. Berarti dengan adanya pendekatan itu, kita bisa memahami karakter. Iya betul, memahami karakternya. Semalas-malasnya anak ketika mereka itu merasa diopeni, merasa bahasanya itu disayang. Iyalah nggak apa disayang ya. Itu maka dia akan terbangun nanti. Kalau sekali nggak bisa, dua kali nggak bisa, 3 kali terus seperti itu gitu. Lanjut di pertanyaan yang ketiga tadi Ustaz. Masa sudah ketiga? Iya. Oh iya sudah, lanjut nggak apa-apa. Yang ketiga itu bagaimana menghadapi siswa yang suka bolos Ustaz? Oh berarti yang dari tadi yang dipertanyakan yang bermasalah terus ya berarti ya? Katanya jadi masalah itu ditanyakan Ustaz. Oh gitu.
Ya memang luar biasa ya pendidikan itu ya. Jadi yang ditanyakan masalah melulu ya. Ya sudah nggak apa-apa. Jadi gimana tadi pertanyaannya? Yang ketiga, menghadapi siswa yang suka bolos. menghadapi siswa yang suka bolos. Ya, yang pertama ya dihadapi gitu. Iya. Pripun ya? Jangan ditinggal gitu loh. Anak-anak yang suka bolos-bolos itu jangan dibiarin. Ya kecuali mereka ketika sudah diperingatkan sekali sudah, 2 kali sudah, kok masih tetap, ya mungkin dia masih belum sadar. Ya nggak apa-apa, tetap. Artinya kita itu dalam menangani anak-anak yang bolos sebetulnya nggak jauh beda. Coba bisa kita panggil, kita kasih arahan. Ya, kalau mereka hatinya itu masih belum terbuka, kan otomatis kan ya tetap bolos kan gitu. Tapi paling tidak kita itu sudah ada upaya untuk ngasih tahu mereka, mengingatkan mereka dengan apa yang mereka buat itu. Semisal kok bolos itu adalah ya hal-hal yang bisa merugikan dirinya sendiri. Ya gitu. Ya kita tetap kasih kasih arahan, kasih pendekatan. Ya kalau mereka sudah betul-betul belum bisa ya sudah semampu kita aja sudah. Wong dalam satu kelas itu kan kita ngajar kan nggak hanya pintar toh, enggak. Begitupun nggak hanya goblok toh yang muridnya kan enggak ya. Pasti ada yang manut, ada yang nggak manut, ada yang nggak mau, itu juga ada. Berarti poinnya ada di motivasi, pendekatan, juga arahan-arahan seperti itu, Seth. Iya. Mungkin itu, Seth. Untuk pengaruh dari keluarga, terpentingnya orang tua, itu apa juga terpengaruh terhadap siswa? Ya itu sebetulnya salah satu bagian dari pengaruh juga. Kalau seandainya misal ya dari didikan orang tuanya, dia itu memang terbiasa terbiasa agak liar misal ya, kurang arahan bimbingan dari orang tua, ya akhirnya karakter mereka itu ya sesuai lingkungan yang dia kumpuli di lingkungannya gitu. Tapi lama-kelamaan kalau selama dia itu masih hidup di lingkungan, anggaplah ya lingkungan baik atau di pesantren atau di senakal-nakalnya dia itu pasti tetap masih mau sholat, tetap masih mau jamaah, tetap masih mau ngaji walaupun agak telat-telat. Jadi adanya pengaruh dari luar, motivasi sangat dipentingkan. Iya betul, sangat pengaruh banget. Bukan hanya di bidang akademiknya seperti itu. Ya, kalau akademik itu kan ibaratnya kan yang formal lah ya, yang nggak formal ini ya lingkungannya sendiri. Jadi mungkin ini sudah cukup, Ustaz. Terima kasih sudah berbagi ilmu dengan kami, Ustaz. Oke, sama-sama. Beliau merupakan tenaga pendidik di SMK Mambaul Falah, kemudian juga sebagai mu'allim di pondok pesantren Mambaul Falah Bondowoso. Terima kasih untuk waktunya, Ustaz. Oke, sebelumnya ini juga Mbak ada satu pesan lah kepada ya, calon-calon mu'allim atau calon-calon pendidik ya. Jadi PR kita sebagai pendidik itu bukan hanya sekedar mengajar, tidak, akan tetapi kita itu harus mampu memikirkan masa depan si murid. Salah satunya apa? Saya ingat pesannya Ki Kamal itu dalam mengajar itu kesuksesan santri itu bukan ditentukan dari kepintaran seorang gurunya, kealiman seorang gurunya itu tidak. Akan tetapi kunci sukses ilmunya santri atau murid itu barokah, manfaat, itu tergantung seberapa ikhlas gurunya dalam menyampaikan. Ketika gurunya itu tambah ikhlas, maka ilmu yang akan diserap oleh si murid itu juga akan tambah barokah. Otomatis kedepannya dia bukan hanya belajar untuk dirinya sendiri, tapi dia mampu untuk mengajarkan ke adik-adik kelasnya nanti. Itu. Jadi poinnya ya harus ikhlas itu juga.
walaupun nggak pati alim tapi ikhlas, itu sumber ilmu yang barokah manfaat yang akan diserap oleh si murid dan kelak akan bisa diamalkan. Ya mungkin itu saja. Terima kasih Ustaz untuk Sama-sama. pesan-pesannya Ustaz. Oke, mungkin kami akhiri. Terima kasih untuk Ustaz. Sama-sama. Sudah banyak berbagi ilmu dengan kami. Ya saya juga sama ya, terima kasih. Gini ini kan pertemuan juga malam-malam ya, waktunya jam tidur ini. Tapi nggak apa-apa sudah. Ya barangkali ini bisa jadi tambahan motivasi, tambahan semangat. Ya. Lebih untuk saya sendiri Ustaz. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Sama-sama berarti. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.